Biasanya sih orang-orang masak rendang itu di hari raya Idul Fitri, sedangkan aku ini masak rendang malah sesudah lebaran. Aduh, gimana sih ini agak beda ya. Halo Besti, kembali lagi di vlog sederhana aku. Oke guys, teman kegiatan aku hari ini yuk. Jadi hari ini tuh aku mau masak rendang. Ini tuh requestan para bocil ya, jadi harus banget dimasak hari ini juga. Oke, pertama-tama ini aku mau sangrai dulu untuk kelapa yang udah diparut, dan kelapanya ini tuh nggak terlalu banyak ya, pokoknya secukupnya aja. Tapi kali ini aku sangrai kelapanya ini tuh agak kecoklatan ya, untungnya nggak gosong. Tapi nggak apa-apa lah, ini masih bisa dipakai walaupun agak kecoklatan gitu. Nah, setelah selesai sangrai perkelapaannya, lanjut aja di sini aku mau siapin bumbu. Ini tuh bumbu tambahan ya, karena aku ngerendangnya tuh pakai bumbu instan, jadi aku tambahin lagi bumbu-bumbu seperti ini ya. Ada bawang putih, bawang merah, terus jahe, kemiri, ketumbar, dan juga lada. Gak lupa juga di sini aku tambahin kunyit sedikit. Bentar, ini kan belum aku kasih garam, jadi aku kasih garam dulu supaya cepat halus. Oh iya, hampir banget kelupaan. Aku juga ada tambahin pala ya. Untuk palanya dikasih secukupnya, pokoknya sekira-kiranya aja. Nah, setelah bumbunya halus, lanjut di sini aku masukin cabai kering. Untuk cabai keringnya ini tuh aku bikin sendiri ya, kemarin sebelum puasa. Kebetulan waktu itu tuh di pasar ada cabai merah gitu yang murah, jadi aku belinya agak banyakan terus dibikin cabai kering deh. Oke, singkat cerita untuk bumbunya ini tuh udah halus, jadi langsung aja aku tinggalin karena aku mau siapin kuali berisikan santan. Ini aku masukin santan. Untuk santannya ini tuh aku pakai 2 butir kelapa. Harga kelapa di daerahku tuh bener-bener mahal. Satu bijinya itu hampir 20.000, dan untungnya aku tuh kelapanya nggak perlu beli, tinggal ambil aja di pohon. Jadi menghemat banget. Setelah persantanan masuk ke dalam kuali, nggak lupa juga aku masukin untuk bumbu-bumbu yang udah dihalusin, disusul dengan lengkuas dan juga serai yang udah digeprek. Nggak lupa juga di sini aku tambahin daun salam. Untuk bumbunya tuh nggak aku tumis ya, jadi aku langsung masukin gitu pas udah selesai dihalusin. Oh ya, berhubung di rumah itu ada stok kayu manis, jadi aku tambahin kayu manis. Lanjut dikasih penyedap rasa secukupnya. Dan ini dia untuk bumbu racik yang aku pakai. Setiap masak rendang aku tuh selalu pakai bumbu racik yang merek ini ya. Soalnya merek ini tuh yang paling gampang dicari di daerahku. Sebetulnya ada sih merek-merek yang lain, cuma yang lain tuh susah banget dicarinya. Jadi aku pakai yang mudah banget dicari. Dan untuk 1 kilo daging biasanya aku kasih sekitar 1 bungkus bumbu instan, dan juga aku tambahin bumbu-bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, dan juga rempah-rempah lainnya yang sudah dihaluskan. Berhubung hari ini aku masak dagingnya sekitar 1,5 kilo, jadi aku kasih bumbu instannya 2 bungkus. Walaupun aku kasih bumbu instannya 2 bungkus, tetap aja aku kasih rempah-rempah yang udah dihalusin ya, seperti bawang putih, bawang merah, dan juga kawan-kawannya. Oke, setelah semuanya masuk dan agak mendidih gitu, ini aku masukin untuk perdagingan yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Terus ditinggal ya rapopo. Kurang akal kelompok mana tuh. Sambil nunggu rendangnya matang, ini aku mau blender untuk kelapa yang udah disangrai tadi. Biasanya untuk kelapa sangrainya tuh aku halusin sendiri ya, manual gitu, diulek-ulek, dileyeh. Tapi berhubung kali ini aku tuh mager mau ulek-ulek, udah lempoh tangannya, jadi mau aku blender aja biar cepet. Tapi ternyata pas blendernya itu tuh lama banget, gak halus-halus. Jadi karena mamaku itu gak sabaran lihat aku yang nunggu blender gak halus-halus, sama mamaku diambil dan diulek sendiri sama dia sampein bener-bener halus dan ngeluarin minyak. Tapi mohon maaf banget ya untuk penghalusan kelapanya. Tadi waktu diulek mamaku tuh lupa banget nggak nge-record, karena tadi aku tinggalin sebentar buat nyuci baju. Jadi tahu-tahu ini mamaku udah masukin tuh untuk kelapa yang udah dihalusin. Dan untuk masukin kelapa sangrai yang udah dihalusin itu waktu air santannya itu udah menyusut ya, seperti ini. Setelah semuanya masuk, ini tuh ditunggu ya sampai air santannya ini tuh bener-bener menyusut dan kering. Pokoknya masak rendang tuh harus sabar-sabar. Iya, harus sabar-sabar karena prosesnya tuh bener-bener lama banget dan memakan waktu. Tapi ya gimana ya, kalau orang suka maupun prosesnya lama ya tetap dijalanin, ya enggak sih? Kira-kira mau dia masak lagi? Ingat-ingat.
Cilik meneh iki. Ya cilik. Pak. Kabeh sing katok levis, coba. Akhirnya setelah perjalanannya benar-benar panjang dan proses yang panjang banget, rendangnya tuh mateng. Aduh, tangannya sampai pegel guys, ngaduk-ngaduk si rendang, dan minyaknya tuh bener-bener melimpah ya, padahal tadi nggak dikasih minyak. Apalagi kalau yang dikasih minyak itu adalah pasti minyaknya tambah banyak. Rendang mateng, nasi pun datang. Langsung deh cus buat makan karena udah lapar banget. Yang belum makan sini ngumpul, kita makan bareng pakai rendang. Kalian ambil nasi masing-masing ya. Baik, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye semua. Terima kasih. See you next time.